You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bahagia, bersuka cita, ada kasih. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa sebelum membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami kembali bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kembali malam hari ini kami datang bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu. Kami mohon ya Tuhan, ketika kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengarkan. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini boleh kembali dikumpulkan bersama-sama dalam pembinaan dan juga doa kita malam hari ini. Tema yang diberikan kepada kita malam ini menarik sekali ya. Bagaimana kita melihat bahwa Allah adalah sumber dalam sukacita kita. Nah, saya ingin mengajak kita untuk melihatnya secara sederhana di dalam dua hal saja. Yang pertama, Allah sebagai sumber sukacita. Dan yang kedua, bagaimana kita bisa menyikapi. Kalau Allah itu sumbernya, bagaimana respon dan sikap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang berpikir kekristenan itu adalah agama yang bicara hanya penderitaan. Pokoknya jadi orang Kristen, bayar harga, pikul salib, pokoknya menderita. Di sisi yang lain ada lagi yang berpikir kalau jadi orang Kristen, wah itu selalu senang, selalu sukses, selalu bahagia, tidak ada penderitaan. Jadi ini ekstrim yang agak menarik sebenarnya mempelajari, menyikapi, melihat kekristenan masa sekarang. Dan saya pikir sih gereja-gereja Injili akan berdiri di tengah begitu ya. Ya, kita tidak menolak sukacita, kesenangan, kegembiraan, kesuksesan, puji Tuhan kalau ada yang alami hal itu. Tetapi kita juga belajar melihat bahwa Alkitab bicara tentang penderitaan. Alkitab bicara tentang membayar harga, tentang komitmen. Jadi waktu melihat dua tension ini, satu sisi kelewat ceria, satu sisi kelewat menderita, maka saya pikir sebenarnya kita harus kembali ke Alkitab untuk melihat apa yang harusnya menjadi sikap kita. Dan salah satu yang saya pikirkan penting untuk kita pelajari adalah apa yang malam ini kita pelajari, yaitu tentang sukacita. Nah, coba Bapak Ibu Saudara share sama kiri kanannya dulu. Kalau dengar kata sukacita, bayangannya apa? Itu gak usah terlalu, pokoknya kalau dengar kata sukacita apa? Langsung aja, spontan begitu ya. Boleh dengan kiri kanannya berdua-berdua. Saya kasih waktu 1 menit. Apa yang dibayangkan kalau dengar kata sukacita? ...30 detik lagi. Oke. Silakan kalau ada yang tadi terpikirnya apa dalam waktu share sama temannya.
Boleh dengan lantang saja. Bisa ditunjuk. Apa yang dibayangkan? Tidak ada kesedihan. Oke. Yang lain? Gembira. Apalagi? Tertawa. Senang. Ada lagi? Senyum-senyum. Jangan diborong, Pak. Yang lain? Emoticon, smile. Oke. Ada lagi? Kepikir apa? Apa? Jingkrak-jingkrak. Apa lagi? Pernahkah terpikir kalau bicara sukacita padanannya penjara? Hah? Salah satu surat di dalam Alkitab yang bicara sukacita terbanyak adalah surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Surat yang hanya 4 pasal, tetapi di dalam 4 pasal itu Paulus bicara 16 kali sukacita. Sehingga kayaknya memang kita harus belajar terus mereview atau membingkai ulang apa yang kita pahami tentang sukacita. Karena Alkitab ternyata bicara sukacita jauh-jauh lebih mendasar dibanding apa yang tadi kita sampaikan. Tidak ada yang salah dengan yang Bapak Ibu Saudara sampaikan, tetapi Alkitab memberikan perspektif yang indah, yang lebih utuh tentang sukacita. Di dalam Perjanjian Lama, kata yang dipakai untuk sukacita adalah kata simcha, bukan simcia ya. Itu kata joy dalam bahasa Inggris atau kata rejoice. Jadi memang Inggris menerjemahkan tergantung konteksnya. Kadang-kadang joy, kadang-kadang rejoice. Nah, yang menarik di dalam Alkitab kita, Perjanjian Lama pakai kata simcha, Perjanjian Baru pakai kata kara. Jadi kalau ada orang yang namanya kara, itu artinya sukacita, ya. Nah, yang menarik adalah dari kurang lebih 400 kali Alkitab bicara sukacita, Perjanjian Lama, ada yang survei begitu ya, 400 kali di Perjanjian Lama, 100 kali di Perjanjian Baru. Jadi sebenarnya kalau kita pikir, kalau orang bilang, wah Kristen itu menderita, nggak ada senengnya, ikut Tuhan itu susah, 400-500 kali loh Alkitab bicara sukacita. Dan salah satu yang terbanyak kalau lihat Perjanjian Baru, balik lagi, kitab Filipi. Kitab Filipi dikenal sebagai kitab dari penjara. Paulus tulis itu dari dalam penjara kepada jemaat di Filipi. Apa yang dia sampaikan? Dia mau menyampaikan 2 hal sebenarnya. Pertama, ucapan syukur Paulus karena jemaat Filipi telah mendukung pelayanan Paulus. Nampaknya mereka memberi persembahan, dan bahkan juga mereka mengutus seorang yang diutus untuk menemani Paulus ya, namanya Epaphroditus kalau kita ingat. Nah, perhatikan, ternyata yang kedua, Paulus juga mau menegaskan kepada mereka bahwa sumber sukacita sejati itu adalah dari Allah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti mempelajari kitab Filipi, kadang-kadang kita pikir bahwa Paulus, bayangkan kalau Paulus tulis Filipi, kalau kita kasih emoticon sekarang, itu smile pasti. Tapi waktu kita tahu latar belakangnya, langsung kita akan membuatnya smile di dalam penjara. How come? How come itu apa ya? Kok bisa ya, bukan bagaimana datang? How come? Bagaimana datang? Kok bisa? Nah, saya ingin mengajak kita, karena ini pembinaan begitu ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu harus lebih dalam berpikir daripada sekedar kita dengar khotbah yang setiap minggu begitu ya. Nah, mari kita berpikir sebentar, apa artinya Allah sumber sukacita? Berarti sukacita itu bukan dari manusia. Allah lah sumbernya. Oh, gampang sih Pak dimengerti seperti itu. Tapi pertanyaan lebih jauh lagi begini. Kalau begitu, mereka yang hidup tidak dalam Allah, di luar Allah, apakah mereka alami sukacita?
Kan Allah sumber sukacita. Pertanyaan lebih lanjut, apakah Allah memberikan sukacita kepada semua orang? Secara teologis di dalam kekristenan kita berkata tidak. Karena itu kekristenan hanya memberikan pengertian sukacita kepada orang yang ada di dalam Tuhan. Bagaimana membedakan antara sukacita orang di dalam Tuhan dengan yang bukan orang-orang di dalam Tuhan? Beberapa buku, beberapa tulisan, artikel mencoba membaginya menjadi dua pengertian. Yang satu disebut sebagai happiness, kesenangan. Yang satu sukacita atau joy. Nah, tapi memang kalau kita pisahkan begitu rupa sulit juga, karena di dalam joy pasti ada happiness. Tapi apa yang membedakan? Yang paling mendasar mungkin bahasa Indonesia lebih gampang menolong kita mengerti. Misalnya kita bicara kesenangan dan sukacita. Waktu kita mencoba membedakan keduanya, maka paling dasar adalah yang belum di dalam Tuhan, yang tidak di dalam Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, dia mengalami kok bisa senyum, bisa jingkrak-jingkrak, bisa smile. Kita hanya mengatakan itu adalah wilayah kesenangan. Tetapi waktu bicara lebih mendalam tentang sukacita, yang bahkan di dalam penjara bisa sukacita, maka itu tidak mungkin tidak, itu sumbernya dari Allah. Itu yang paling membedakan. Sehingga nampaknya Paulus mau memberikan, ini kalau saya balik ke surat Filipi, Paulus ingin memberikan kepada jemaat satu hal yang mendasar tentang sukacita Kristiani, sukacita orang-orang di dalam Tuhan yang melampaui sekedar kegembiraan. Saya pikir orang Kristen tidak menolak kegembiraan. Orang Kristen tidak menolak kesenangan. Ingat, karena Tuhanlah yang sebenarnya menciptakan hal itu buat kita. Tetapi orang Kristen bisa masuk lebih dalam lagi mengerti bahwa ada sesuatu yang lebih daripada sekedar kegembiraan, yaitu sukacita. Nah, karena itu balik lagi, sumber sukacita dari Allah. Nah, Bapak Ibu, saya pikir secara sederhana mau tidak mau kita balik ke doktrin penciptaannya. Ketika Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik, begitu ya. Pertanyaan yang muncul begini. Pertama kali manusia dicipta itu untuk siapa? Coba kita pikir sebentar. Waktu Allah ciptakan manusia, begitu ya. Pertama kali manusia dicipta untuk siapa? Secara teologis manusia dicipta untuk Allah. Kita tidak dicipta untuk diri kita. Kita tidak dicipta untuk orang lain semata-mata. Tetapi kita dicipta pertama dan terutama untuk Allah. Makanya kalau teman-teman belajar mengerti tentang konsep penciptaan, ada satu hal yang menarik. Di dalam penciptaan, di situ ada konsep pemilik. Contoh, kalau saya cipta benda ini namanya apa? Mike. Kalau misalnya saya cipta benda ini, begitu benda ini pertama kali dicipta, ini punyanya siapa? Penciptanya. Siapa yang harus dilayani? Penciptanya. Siapa raja benda ini? Penciptanya. Jadi sebenarnya di dalam konsep penciptaan pertama kali sudah jelas menyatakan Allah adalah pemilik. Begitu dikatakan manusia ciptaan Allah, berarti manusia milik Allah. Dan manusia dicipta untuk Allah. Dicipta oleh Allah, dicipta untuk Allah. Maka perhatikan, konsep yang paling mendasar tentang manusia. Manusia sebenarnya adalah makhluk yang menyembah. Karena dicipta oleh Allah untuk Allah. Kita itu paling klop kalau hidup kita menyembah Allah. That is our purpose. Jadi menghayati ini, saya dicipta oleh Allah untuk Allah. Makanya kita menyadari dalam bahasa Latin disebut manusia itu homo adoramus. Manusia adalah makhluk yang selalu menyembah. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir terbalik ya.
Kadang-kadang kita mikirnya begini, manusia itu seolah-olah dikasih kebebasan, boleh sembah Allah, boleh tidak, boleh menyembah, boleh tidak. Pilihan kita bukan itu. Pilihan manusia bukan menyembah atau tidak menyembah. Karena kita makhluk yang menyembah, maka sebenarnya pilihan kita sedang menyembah Allah yang benar atau kita sedang menyembah yang bukan Allah yang benar. Saya ulang ya penjelasannya. Pilihan manusia sebagai makhluk yang dicipta oleh Allah untuk Allah, kita pilihannya bukan menyembah atau tidak. Karena kita akan pasti menyembah, itu sudah built in. Kita makhluk yang akan selalu menyembah. Maka pertanyaannya, kita lagi menyembah Allah yang benar atau kita sedang menyembah Allah yang salah? Di dalam Alkitab, Allah yang salah itu namanya berhala. Makanya John Calvin mengatakan hati manusia itu pencipta berhala. Man's heart is the factory of idols. Kita itu akan selalu mencari sesuatu yang disembah. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pikir, oh saya nggak mau beragama. Tapi pada saat yang sama pasti ada yang kita sembah. Oh, manusia bisa sembah uang. Manusia bisa sembah kekayaan. Manusia bisa sembah atau manusia bisa obses begitu rupa dengan keluarga. Sehingga yang bisa jadi idol itu adalah hal-hal yang dekat dengan hidup kita. Saya ingat film itu ya, Bapak Ibu pernah nonton Minion? Pernah ya? Mungkin ya anak-anak remaja, pemuda. Minion itu ya kecil-kecil kuning itu ya. Dia itu selalu, itu persis doktrin manusianya Alkitab. Minion selalu cari Tuhan untuk dilayani. Sayangnya memang dia selalu cari Tuhan yang paling jahat. Jadi makanya Minion itu dia hidupnya tuh paling tidak berenergi kalau nggak ada yang disembah. Dia cari lagi ya. Jadi dia akan selalu menyembah, itulah manusia. Makanya ini bagus banget ya. Ini ajaran-ajaran reformasi yang mulai diangkat di banyak buku belakangan. Salah satu mengangkat apa yang dituliskan oleh Martin Luther. Martin Luther bilang begini, kenapa perintah pertama Allah, jangan ada padamu Allah lain? Karena nampaknya Tuhan tahu, hei kaum manusia yang selalu menyembah, jangan salah sembah. Dan Martin Luther kasih penjelasan di bawahnya. Tidak mungkin orang melanggar hanya satu perintah dalam 10 hukum Taurat itu. Kalau dia melanggar satu, pasti dia melanggar minimal 2. Contoh, begitu orang itu misalnya jangan mencuri. Waktu dia mencuri, siapa yang dia sembah? Kekayaan, uang. Jangan berzina, siapa yang dia sembah? Nafsunya, hawa nafsunya. Jangan mengingini punya sesamamu. Jadi ketika manusia, makanya Martin Luther bilang, tidak mungkin orang melanggar perintah yang di bawahnya tanpa pertama dan terutama melanggar perintah yang paling atas. Jadi manusia itu akan selalu menyembah. Dan sayangnya yang mengerikannya adalah yang bisa jadi idols kita, yang bisa jadi berhala itu ternyata bukan hanya hal yang jelek-jelek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang bisa jadi berhala justru juga bisa hal yang baik. Uang baik kan? Baik. Tapi bisa jadi berhala? Bisa. Makanya kesimpulan Timothy Keller dalam bukunya, hal yang baik begitu ditempatkan jadi utama, itu jadi berhala. Saya ulangi. Berhala itu apa? Hal yang baik begitu kita taruh paling utama, itu jadi berhala. Hal baik biarlah tetap baik, itu posisinya baik aja. Jangan jadikan hal yang paling utama. Uang baik gak? Baik. Ada anak remaja baru pulang Bible camp gitu, terus datangin saya, bener ya kok, akar segala kejahatan adalah uang. Hei, baca Alkitabmu baik-baik, saya bilang. Alkitab nggak melarang uangnya. Akar segala kejahatan adalah cinta uang, bukan uangnya. Kalau lu kagak mau uangnya, kasih gua. Masih banyak pelayanan yang perlu dibiayai. Apakah uang baik? Baik. Begitu jadi utama, jadi berhala. Orang tua baik kan?
Baik, begitu yang utama jadi berhala. Oh, nggak boleh yang mengutamakan orang tua. Kalau sampai memberhalakan itu yang salah. Satu anak datang sama saya, habis saya khotbah dia bilang, tadi Koko bilang kagak boleh nyontek ya. Ini anak remaja. Saya bilang, iya nggak boleh nyontek. Sorry, ini pemuda ya, nggak boleh nyontek. Terus dia bilang, lo kata mama saya boleh. Hah? Siapa mama lo? Terus saya tanya gitu, kenapa mama lo bilang begitu? Iya, karena mama bilang begini. Jadi papanya pensiun tahun ini, sehingga mamanya bilang begini, kalau lu kagak kelar kuliah, mama nggak tahu lagi mau bayar pakai apa. Papa lu pensiun tahun ini. Jadi usahakan lulus semester ini. Nyontek pun nggak apa-apa, yang penting lulus. Jadi dia dengar saya bilang, nggak boleh nyontek. Kata mamanya boleh nyontek. Terus dia bilang, mungkin dia mau bandingin, siapa Koko, siapa mama saya. Mesti lebih percaya siapa? Saya bilang, hati-hati loh. Kamu bukan melihat orang tuamu sebagai ini, kamu sudah masuk ke memberhalakan orang tua. Orang tua bisa salah? Bisa. Kalau gitu boleh nggak taat sama orang tua? Yang anak jawab. Boleh nggak taat sama orang tua? Boleh kalau perintah orang tua salah. Nah, ayo kita bunuh yuk anak tetangga perlu taat. Oh enggak. Dalam hal ketaatan ada pilihan. Tapi maaf yang anak-anak, seringkali perintah orang tua persis sama Tuhan. Lu kagak taat juga. Gitu ya. Kadang-kadang jadi Alkitab kasih dua opsi sebenarnya. Dalam hal perintah ketaatan, kita harus lebih taat kepada Tuhan daripada kepada orang tua. Betul orang tua wakil Tuhan, tapi ingat orang tua juga banyak yang sudah jatuh dalam dosa. Karena itu doakan keluarga kita. Tapi perhatikan yang kedua, di dalam hal menghormati, nampaknya Alkitab tidak kasih opsi. Kalau tadi dalam hal taatilah orang tuamu, belakangnya ada embel-embel di dalam Tuhan. Jadi kalau orang tuanya tidak dalam Tuhan, tetap lebih taat kepada Tuhan. Tapi dalam hal hormatilah orang tuamu, Alkitab memberikan kepada kita pemahaman. Mau orang tuamu bisa diteladani, nggak bisa diteladani, papamu papa yang bertanggung jawab atau tidak bertanggung jawab, mamamu perempuan baik-baik atau bukan, tidak ada opsi. Hormati. Kadang-kadang kita suka kebalik ya. Jadi waktu saya perhatikan, orang tua bisa jadi berhala? Bisa. Pacar bisa jadi berhala nggak? Saya pernah lihat anak remaja bikin status begini. Pacar yang baik, titik 2. Mengikuti semua kemauannya, menjauhi semua larangannya. Saya pikir itu pacar apa Tuhan? Itu sebenarnya. Kalau pacar bilang jangan ke gereja, ya udah jangan ke gereja karena pacar gitu ya. Kenapa saya jelaskan ini? Saya ingin memberitahu kepada kita, perhatikan, yang mungkin jadi berhala kita bukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang baik. Tapi begitu yang baik kita taruh paling utama, langsung jadi berhala. Kenapa saya harus jelaskan ini? Saya coba simpulkan. Kalau manusia diciptakan oleh Allah, untuk Allah, manusia itu paling klop kalau dengan Allah. Maka kepuasan sejati manusia adanya di dalam Allah. Sukacita itu apa? Ketika kita hidup seperti yang Tuhan minta. Ketika itu klop, maka kita alami kepuasan yang sejati, kita alami sukacita yang sejati. Sementara seringkali dalam hidup kita lebih berpusat kepada kesenangan. Kenapa? Karena kesenangan itu pusatnya saya. Sukacita itu pusatnya Tuhan. Dan apa yang bisa memberikan sukacita, apa yang bisa memberikan kita kesenangan, seringkali adalah hal-hal baik yang Tuhan kasih. Tuhan kasih hal-hal yang baik tuh. Uang, suami, istri, pasangan, keluarga, orang tua, saudara. Tuhan kasih sebagai hal yang baik. Tapi waktu Bapak, Ibu, dan Saudara menaruh harapan kita
berlebihan menaruh kegembiraan kita kepada hal-hal yang baik itu saja, bukan kepada Tuhan, maka perhatikan ketika hal-hal yang baik itu hilang. Kok bisa hilang? Karena hal-hal yang baik semua sifatnya sementara. Ada orang tua yang gak bisa mati. Papa gue dong gak bisa mati. Mama gue dong, udah 2000 tahun. Mama lo pemumi. Yesus ya, 2000 tahun yang lalu. Poinnya adalah ketika kita menaruh sukacita kita, kegembiraan kita pada hal-hal yang sementara, yang adalah ciptaan, kategori ciptaan tidak pernah akan bisa memuaskan kita. Karena itu semua yang kategorinya ciptaan tidak akan pernah memberikan sukacita sejati. Karena itu akan selalu berubah. Kenapa Alkitab bicara sukacita yang sejati? Karena nampaknya sukacita yang sejati didasarkan pada hal yang tidak berubah, yaitu pencipta. Semua wilayah ciptaan itu sementara. Saya kadang suka mikir gitu ya. Kadang-kadang tuh manusia nggak nyampe ke tujuannya Allah ciptakan. Ingat ya, kita dicipta oleh Allah untuk Allah. Dan untuk itu Tuhan kasih kita banyak ciptaan lain. Sebenarnya ciptaan lain itu kalau pakai bahasa Inggris, this will be your signpost. Ini penunjuk jalan untuk nunjukin kita kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu dapat banyak uang, sebenarnya berkat Tuhan itu harusnya membawa kita sampai kepada Tuhannya. Jangan berhenti di berkatnya. Kita kadang-kadang mentoknya di berkatnya. Seorang pengkhotbah kasih ilustrasi, saya kontekstualkan dalam ilustrasi Indonesia. Kita mau ke taman safari nih. Bapaknya ngajak anak-anak, ayo semua kita ke taman safari. Oh iya. Terus kemudian sampailah keluar tol Ciawi, terus ada papan gede. Taman safari. Bagus papannya, baru dicat. Di situ foto binatangnya, ada rusaknya, ada lionnya, ada pohon-pohonnya, ada ikan-ikan juga. Jadi gambar taman safari gede. Lalu bapaknya bilang gini ke anak-anaknya, kita parkir sini ya. Terus mereka parkirlah di bawah signpost itu. Lalu mereka bikin tenda. Lalu bapaknya bilang, yuk kita sudah sampai di taman safari. Padahal di bawah gambar taman safari ada tulisan 5 km lagi. Itu gambaran manusia. Kita taruh sukacita kita kepada hal-hal yang sementara. Dan begitu itu hilang, kita komplain. Karena itu, perhatikan. Sukacita tidak tergantung situasi. Karena sukacita itu dari dalam. Saya memiliki Tuhan yang tidak berubah. Ketika semua yang saya miliki bahkan lenyap karena sementara, saya tetap bisa sukacita. Karena sukacita saya bukan pada ciptaannya, tapi pada penciptanya. Makanya di dalam buku-buku tentang kesenangan dan sukacita mengatakan kesenangan itu berpusat pada yang saya suka. Saya mau. Fokusnya self-centered. Tapi bicara sukacita, kita makin menghayati bahwa memang Tuhanlah satu-satunya milik kita yang tidak tergantikan, tidak bisa hilang, tidak bisa lenyap. Seorang hamba Tuhan pernah bilang, saya ingat sekali ilustrasinya. Belajar menerima segala sesuatu dari Tuhan dengan tangan terbuka. Kadang-kadang kita terima berkat Tuhan, kita terimanya dengan tangan tertutup, tergenggam. Dikasih, ini punya saya. Waktu Tuhan bilang, Alex maaf, selesai masa pakainya ya, saya ambil ya. Kan Tuhan mau pinjemin ya. Terus, oh tidak, Tuhan ini punya saya. Tuhan punya gua, tidak punya saya, tarik-tarikan. Sehingga begitu diambil, kecewanya luar biasa. Kenapa Tuhan ambil? Kenapa Tuhan tidak berikan ini? Kenapa? Jadi kayaknya
kita mirip kayak apa ya iklannya itu, you deserve it. Oh saya lah, saya ini pusatnya. Sehingga begitu Tuhan bilang sorry, ini diambil. Ketika pekerjaan kita diambil, banyak orang yang taruh sukacitanya pada pekerjaan. Wah, teman saya kerja di luar negeri, perusahaan, nggak usah saya sebut namanya, perusahaan telekomunikasi. Wow, sudah level manajer tinggi, rumahnya gede banget. Ya pengurangan pegawai. Banyak orang selesai pensiun, pengurangan pegawai, stroke mati. Kenapa? Jangan-jangan, saya nggak menghakimi ya, jangan-jangan kita taruh sukacita kita kepada pekerjaan kita, prestis kita, kebanggaan kita. Jadi memang Tuhan itu bagi banyak orang ternyata cuma embel-embel. Istilahnya kalau kerja bagus ada Tuhan yang bikin lah ya, doa-doa, dapat kerja ya kasih perpuluhan. Tapi sebenarnya dalam menjalani hidup, Tuhan bukan segala-galanya. Kalau Tuhan segala-galanya, waktu semua hilang, Dia tetap ada. Kita tetap bisa merasakan saya punya segala-galanya. Sometimes Tuhan mungkin mengizinkan semua diambil dari kita untuk membuat kita tahu dan sadar, iya ya, memang cuma Engkau satu-satunya segala-galanya bagiku. Itu nggak boleh. Ya saya juga nggak mau nakut-nakutin Bapak Ibu ya sampai Tuhan ambil semua loh, enggak ya. Tapi mari malam ini sadari lagi. Seringkali kita taruh sukacita kita kepada idols yang bukan Tuhan. Kadang-kadang ya ini kalau baca lagi kita pengkhotbah menggambarkan idols itu nyedot gitu ya. Maksudnya dia bilang begini, orang yang cinta uang tidak akan pernah puas dengan uang. Ternyata itu menarik. Salah satu pertanyaan paling sulit dijawab saat ini adalah berapa gaji yang cukup? Ada yang bisa kasih? Kenapa untuk kemiskinan ada batas kemiskinan? Tapi untuk kekayaan ada nggak yang menetapkan batas kekayaan? Dan ketika orang punya duit banyak, ada hal-hal yang kalau dalam bahasa ekonomi kayak the law of diminishing return. Teman-teman yang belajar ekonomi pernah gitu ya? Coba misalnya kita kerja biasa-biasa aja ya, gaji nggak seberapa gitu, tiba-tiba dikasih nih dari pemerintah langsung 1 M. Besok dikasih lagi 1 M. Hari berikutnya tiap hari dikasih 1 M, lama-lama 1 M jadi biasa. Awalnya 1 M, lama-lama ya 1 M. Dikasih 2 M, taruh terus 2 M tiap hari selama sebulan. Wah 2 M kurang amat sih. Kadang-kadang saya kesel juga dia. Yang koruptor kadang-kadang udah kaya ya. Udah kaya masih korupsi. Kalau bukannya berarti kadang-kadang kalau bicara manusiawi ya, kalau yang miskin yang korupsi kita kayak iyalah kasihan lah ya. Walaupun tetap nggak boleh ya. Tapi itu yang kenapa kekayaan itu nggak memuaskan? Kalau kita cuma taruh sukacita kita, ya anak sekarang gitu ya, sukacitanya kemana? Oh udah pergi ke jalan-jalan ke luar negeri, udah pergi ke sini, pergi ke situ. Jadi kayaknya tuh sukacitanya gitu. Pokoknya kamu mesti ke Jepang akhir tahun lihat salju, karena salju nggak lihat kamu. Jadi kadang-kadang gitu, sukacitanya itu, nah begitu sudah lihat salju, kayak habis tuh, ya gini doang, dingin-dingin di lemari es juga ada. Jadi kadang-kadang saya pikir iya ya, hati-hati banget loh. Saya sekali lagi tidak melarang kita menikmati kesenangan yang Tuhan izinkan ada dalam dunia, tapi itu bukan sukacita sejati. Saya balik ke topik saya. Pertama, Allah adalah sumber sukacita. Berulang kali Alkitab menegaskan ini. Kita lihat beberapa ayat. Lihat Mazmur 44. Lihat judulnya, 43 maksud saya. Kerinduan kepada Allah. Jadi di dalam Mazmur ini digabung ya, 42, 43 itu satu Mazmur sebenarnya. Nah perhatikan ayat yang keempat. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2 ya. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku.
Jadi Bapak Ibu perhatikan ya. Allah itu, apa kalimatnya? Adalah menghadap Allah yang adalah sukacitaku. Ini kalau bicara Bapa, saya pakai pendekatan Tritunggal, maka Allah Bapa adalah sumber sukacita. Perhatikan Tuhan Yesus dalam mengajar. Perhatikan kitab Yohanes, Injil Yohanes. Yohanes pasal yang ke-15. Ayat yang ke-11. Coba Bapak Ibu Saudara baca ayat ini ya. 1-2 ayat. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan... Jadi saya lagi perhatikan begini, ternyata semua pengajaran Yesus membuat kita sukacita. Benar gak ya? Kita kalau bicara menerima ajaran Yesus, jadi tujuan Yesus dia katakan semuanya itu kuberitahukan kepadamu supaya kamu punya sukacita yang penuh. Jadi waktu saya gambarkan ini menarik banget ya. Bapa, perjanjian lama Allah, dialah sukacita. Perjanjian baru Yesus juga memberikan sukacita. Dan jangan lupa, Roh Kudus. Ketika dikatakan buah roh adalah kasih, sukacita. Jadi Bapak Ibu perhatikan begini. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tidak ada manusia yang sebenarnya bisa punya sukacita kalau bukan Allah yang mengaruniakannya. Makanya kita menghayati waktu Tuhan melahir barukan seseorang, Rohnya yang kudus diberikan diam di dalam hati. Perhatikan Alkitab. Kita balik ke Galatia pasal 5, kita lihat sebentar tentang buah roh. Ada perkataan yang menarik bagi saya di pasal yang kelima, waktu bicara daging. Perhatikan di dalam ayat yang ke-19. Menarik sekali dikatakan di dalam ayat 19, Galatia pasal 5 ayat 19, waktu bicara daging, Paulus pakai kata perbuatan daging. Ini cara istilahnya menarik. Lalu dia pakai tetapi ayat 22. Tetapinya apa? Tetapi buah roh. Maksudnya apa? Salah seorang teolog menjelaskan dengan pemahaman ini. Ketika bicara daging, itu otomatis kita perbuat. Begitu sinful nature kita, sifat manusiawi yang sudah jatuh dalam dosa, maka begitu jatuh dalam dosa, manusia melakukan yang daging itu adalah very natural. Gampang banget. Makanya Paulus pakai kata perbuatan. Tapi waktu dia bicara Roh Kudus, dia bicara buah, bukan perbuatan roh. Jadi waktu saya pelajari ini, gambaran sederhananya begini. Manusia sebenarnya kita ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kita hayati. Kita tuh gak bisa mengasihi, gak bisa sukacita, kita gak mungkin. Tapi karena kita terima Yesus, Roh Kudus diam di dalam kita. Waktu Roh Kudus diam di dalam kita, melahirbarukan kita, maka buah dari kehadiran Roh Kudus itulah sukacita. Bukan sumbernya dari kita. Ini tidak ada hubungannya secara langsung dengan kepribadian. Oh, saya orangnya memang sukacita kok. Waktu tes kepribadian saya memang sanguin kok. No, itu tipe kepribadian. Tidak ada hubungannya dengan buah roh. Buah roh adalah pekerjaan yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Makanya itu bukan buahnya Alex. Itu adalah buahnya roh yang diam di dalam Alex. Kira-kira gitu. Jadi dari 3 ayat ini saya hanya ingin menegaskan, yang namanya sukacita itu sumbernya bukan kita. Bukan dari tipe personality kita, bukan dari cara kita bergaul sama orang, bukan karena kita belajar senyum, tetapi itu adalah sesuatu yang Allah berikan untuk kembali menegaskan bahwa manusia, engkau tidak punya kepuasan lain di luar aku. Sehingga kalau Bapak Ibu bisa sukacita, bahkan ketika semua yang kita miliki hilang, sebenarnya kita sudah mencicipi. Kalau semua yang kita miliki hilang, maunya tuh marah, maunya tuh ngambek, maunya tuh banting-banting.
Tapi ketika ternyata Tuhan izinkan, ketika pekerjaan kita yang kita sudah bangun karir begitu rupa ternyata diserobot orang, ketika apa yang kita miliki nampaknya diambil, ketika orang yang kita sayangi mungkin meninggal, kita tetap bisa tenang. Makanya saya menghayati sukacita itu bukan selamanya bicara emot senyum, tapi emot calm. Saya pikir juga kan kalau ada yang meninggal masa kita sukacita ya. Mati loh. Puji Tuhan mati ya. Enggak. Soalnya saudara teman-teman, ada juga ya waktu salah satu keluarga kami, entahlah itu gereja apa ya. Jadi papanya meninggal, orang kasih bunga papan. Ditulislah turut berduka cita. Terus tiba-tiba dia bilang gini sama kita keluarga, ayo kita ganti semua. Papa sudah senang sama Tuhan, ganti turut bersuka cita. Jadi dia pindah-pindahin huruf D itu ya, dia ganti sama S. Kita sampai geli gitu ya, kita diam, saya gak ikutan tuh. Kalau di gereja apa lo ikutin ya? Jadi itu juga jadi nggak realistis. Alkitab bicara berduka, ada dalam Alkitab bahkan ada kitab ratapan. Jadi kita dikasih kesempatan meratap. Tapi sukacita itu nggak hilang karena sukacita kita bukan bergantung kepada yang mati, yang meninggal. Sukacita kita karena kita punya Allah. Jadi kalau dikatakan apa yang kita harus syukuri dalam situasi yang paling sulit. Kalau ada yang meninggal, apa yang disyukuri? Ada yang bilang, oh ada ayat bilang tetaplah bersyukur. Syukur mati gitu. Oh, yang kita syukuri adalah meskipun saya sangat sayang orang ini, saya sangat kehilangan, tapi saya punya Allah yang tidak meninggalkan saya. Itu syukur kita. Sukacita kita bukan karena dia meninggal, tapi walaupun dia yang sangat saya kasih, saya sayang banget, saya nggak mau dia pergi, saya mau dia di sini, tapi Tuhan bilang dia harus pergi, saya tetap punya Allah yang tidak tinggalkan saya. Itu sukacita. Dan sukacita itu mungkin sekarang kita mesti bingkai lagi ya. Emot terus ada hujan badai atasnya ya. Emot terus ada gambar bui di penjara. Emot itu tetap sukacita, tapi situasinya ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kita kan orang Kristen memang ya begitu, pengennya empang ya, enak dan gampang. Pokoknya semua nggak ada kesulitan, nggak ada pergumulan, sukacita terus. Masuk rumah sakit jiwa tuh, ketawa terus, jingkrak-jingkrak. Itu rumah sakit jiwa sih lebih tepat ya. Hidup tuh nggak semudah itu ya. Bapak Ibu, saya tidak mengatakan Alkitab menjanjikan hidup yang mudah. Tapi Alkitab menjanjikan hidup yang tidak mudah, di mana ada Allah yang terus hadir jadi sukacita kita. Dan karena dia sukacita kita bisa bersuka cita. Wah, waktu saya pelajari persiapan ini, saya kadang-kadang mikir, sebenarnya saya ini gimana sih ya? Saya kok hayati Allah sebagai segala-galanya enggak? Kalau betul dia memberikan sukacita, kenapa kadang-kadang saya masih merasa yang kasih saya sukacita itu adalah uang yang saya punya, pendidikan yang saya punya, nanti kalau udah S1, naik S2, S3, kalau ada S9 berapa ya, dan mau kalah sama Samsung udah S10 dia. Oh mau terus gitu. Tapi akhirnya bisa sadar, bisa konten. Kita bukan sumber sukacita. Kita bahkan tidak bisa membuat sesuatu jadi sukacita yang kekal, tapi Allah hadir dalam hidup kita. Bapa, Anak, dan Roh. Karena itu respon kita bagaimana? Saya tutup dengan ini ya. Respon kita seperti apa? Ya respon kita, satu buku yang saya baca dia bilang begini. Seringkali kita itu lupa. Nah, ini penyakit orang Kristen katanya, lupa. Lupa Tuhan sumber sukacita, lupa bahwa kita harus bersukacita. Bagaimana bersukacita? Ya sandar pada Tuhan. Ini gampang banget kan? Cuma lupa. Sandar pada uang, sandar pada kedudukan, sandar pada kenyamanan. Begitu semua diambil, kita bingung. Lupa, harusnya sandar pada Tuhan. Saya kaget juga loh baca buku gitu ya. Coba bayangkan tuh, bagaimana caranya mendapatkan sukacita? Jangan lupa. Kan kita maunya dapat tips ya, bagaimana pertama, kedua, ketiga. Buku itu cuma bilang begini, lu suka lupa. Makanya bagaimana sukacita? Jangan lupa. Selesai. Ya juga ya. Tapi ini jadi evaluasi buat kita. Coba kita evaluasi ya. Kita lagi taruh sukacita kita di mana?
Dan satu hal yang terakhir, yang cukup mengejutkan di dalam Alkitab tentang sukacita adalah Tuhan tidak mau kita hanya, Tuhan, kalimat saya biar lebih bagus ya, Tuhan tidak hanya mau kita bersukacita. Saya baca satu buku dari seorang yang saya kagumi namanya Christopher Wright. Dia tulis gitu, Tuhan tidak mau kita hanya bersukacita. Loh, Tuhan memerintahkan kita bersukacita. Saya ulang ya. Kata bersukacita di Alkitab tidak hanya muncul sebagai sebuah kondisi, tetapi muncul di beberapa tempat sebagai perintah. Kita diperintahkan untuk sukacita. Sukacita bukan suggestion. Mbok ya sukacita. No. Sukacita is a command. Perintah. Coba kita buka ayat terakhir. Filipi 4 ayat 4. Surat Filipi ditutup dengan satu penekanan yang sangat luar biasa kepada sukacita. Dan kalimatnya ini, kadang-kadang kita pikir ini anjuran. Saya juga baru ngeh waktu baca buku itu. Kayak anjuran lah, bersukacitalah Lex. Kalau lagi bete gitu, ayo bersukacitalah. Sekali lagi gue katakan bersukacitalah. Pelajari tenses aslinya, this is command. Ini imperatif, perintah, bukan indikatif. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kayaknya kurang, Paulus berkata, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Tidak bersukacita, tidak taat, dosa. Itu kan perintah. Tapi poin saya malam ini, kalau saya langsung masuk ke ayat ini, nanti Bapak Ibu pulangnya kayak orang gila gitu, tawa-tawa. Kan bersukacitalah, kata Pak Alex tadi bersukacitalah sekali lagi. Tapi saya sudah jelaskan apa artinya bersukacita. Sandar pada Tuhan. Sekali lagi kukatakan, sandar pada Tuhan. Kalau kau sandar pada Tuhan, perintah itu kota arti, kau dapat sukacita. Ini bukan sesuatu yang harus kita kayak comforting ourselves. Ini perintah. Karena ini perintah. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus taat. Kalau engkau sedang tidak sandar pada Tuhan, kau lagi taruh sukacitamu pada yang lain, stop, balik. Ini perintah. Saya nggak tahu apakah ada agama lain yang ngajarin ya. Perintah itu, sukacita itu perintah. Bersukacitalah. Saya coba bacakan kalimat buku itu ya. Kalau John Piper dalam artikelnya juga menulis di dalam perjanjian lama berkali-kali Mazmur berkata bersukacitalah. Bersukacitalah ya. Ini buku ini yang saya baca, dia mengatakan kalimat ini dalam bahasa Inggris. The Bible shows us very clearly that God not only wants us to be joyful, but actually commands us to be faithful, to be joyful. Jadi Alkitab bukan hanya suruh kita atau inginkan kita untuk sukacita, tapi Alkitab perintahkan kita untuk sukacita. It sounds strange katanya. Kedengarannya aneh ya. It sounds strange to say, joy is a duty, but joy, it is a happy duty. Aneh terdengar. Sukacita itu adalah sebuah tugas. Tapi itu tugas yang menyenangkan, kira-kira begitu ya. Sehingga dia tutup dengan ayat itu. Karena itulah Paulus seolah-olah tidak cuma satu kali bersukacitalah senantiasa. Titik aja di situ ya. Sekali lagi kukatakan. Perintah lagi. Bersukacitalah. Kalau Bapak Ibu saat ini lagi tidak bersukacita, coba evaluasi. Jangan-jangan lagi sandar yang lain. Lagi nunggu proyek minggu depan, lagi tunggu tiket murah. Nanti kalau saya dapat ini nih, Jepang di tangan, Jepang nih, Korea, mau foto di Winter Sonata. Saya kadang melihatnya, kadang-kadang ini ya, yang sekarang-sekarang tuh sebenarnya sukacitanya ece-ece sih, gitu-gitu ya. Tapi itu bisa sangat joyful buat beberapa orang. Tapi sebenarnya is it a real joy? Perintah malam ini bersukacitalah, andalkan Tuhan. Dua hal kita pelajari. Sumber sukacita,
dan meresponi sukacita. Gimana responnya? Jangan lupa. Dan jangan lupa ini perintah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak kami belajar bersama malam ini satu hal yang mungkin kami rasa kami sudah tahu. Banyak hal kami pelajari, kami sudah seolah-olah bersukacita, tapi malam ini firman-Mu membingkai apa yang kami pahami tentang sukacita. Karena itu kami mohon kami menjalani hidup ke depan di dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Mengalami sukacita yang sejati. Karena Allah sumbernya, bukan diri kami, bukan sekitar kami, bukan situasi yang terjadi di sekitar kami. Tapi bahkan ketika situasi paling buruk sekalipun kami punya sukacita karena Engkau diam di hati kami. Dan itulah yang memampukan kami maju terus dalam pergumulan hidup. Tolong kami sekali lagi bukan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih untuk Bu Injil Asnafi untuk berbagi firman Tuhannya. Kira firman Tuhan yang kita boleh terdapat dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita minta tolong untuk satu sabun, contoh sabun untuk kita berdoa. Saudara di akhir tempat ibadah.